Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial untuk pencucian kulkas satu pintu. Seperti bisa dilihat di sini, ini adalah tempat freezer. Kalau ibu-ibu bilang adalah EPUB-nya sudah banyak, bunga esnya sudah tebal sekali ya, sampai tampungan wadah untuk airnya pun sudah tidak bisa dibuka, sudah mentok. Biasanya ibu-ibu kalau cuci kulkas pasti dicabut dari colokan untuk supaya kulkasnya mati. Seperti sekarang terdengar masih suara kompresor. Untuk mematikan kompresor kita tidak usah mencabut colokan. Cukup dengan memutar termostatnya aja yang di sini. Lihat ini suhunya di normal termostatnya. Kita putar ke arah off. Jadi tidak ada lagi kedengar suara kompresor. Tadi kompresor sudah mati, berarti sistem sudah berhenti. Tinggal kita tunggu saja bunga esnya ini mencair. Kebanyakan ibu-ibu itu tidak sabar menunggu bunga es ini habis. Terkadang menggunakan pisau atau palu, pokoknya benda-benda tajam. Sedangkan setelah ditutup oleh bunga es ini, EPUB itu sesuatu yang sangat rapuh, karena itu adalah sirkulasi freon lewat sini. Tidak boleh terkena benda tajam atau benda keras karena bisa beresiko bocor. Untuk solusinya agar lebih cepat adalah terkadang kita bisa menyiramkan air panas di bunga es ini agar bunga esnya cepat mencair dan bisa segera dibersihkan. Tapi kalau menggunakan air panas itu pasti bakalan banyak air yang berceceran dan banjir di bawahnya, melebihi dari kapasitas dari bak ini dan sampai ke bawah. Solusi lain adalah menggunakan kipas angin. Cara ini yang akan saya pergunakan sekarang. Menggunakan kipas angin untuk meniup batu es agar cepat mencair. Kita colok kipas anginnya, kita setel di maksimal, dan kita arahkan anginnya ke arah EPUB supaya dia lebih cepat mencair. Lihat kan, tetesannya menjadi lebih cepat. Agar nanti airnya itu tidak banjir ke bawah dan masih tertampung di tampungan airnya. Proses ini terkadang memakan waktu 1 atau 2 jam, bahkan lebih kalau tidak memakai kipas. Tapi dengan memakai kipas akan lebih cepat, mungkin hanya 1 jam. Ya, salah dong. Ya, sudah 15 menit dan kita lihat sudah mulai kelihatannya EPUB yang tadi ketutupan oleh bunga es. Biasanya ibu-ibu kalau udah masuk ke proses ini udah sangat gemes ya. Mereka langsung pakai pisau
langsung dicacak-cacak lah istilahnya itu, supaya cepat, karena mereka tuh nggak sabar. Sedangkan namanya ini harus membutuhkan kesabaran juga, karena kita hemat waktu 5 menit. Kalau akhirnya kulkasnya jadi bocor kan kita malah jadi ruginya bisa beberapa ratus ribu untuk memanggil teknisi untuk perbaikannya. Dan apalagi saya pernah menemui kasus itu karena dia make ulekan ya. Ini epapnya sampai bolong yang tidak bisa ditambal, akhirnya harus ganti epap. Udah lihat? Karena memakai kipas akhirnya airnya pun tidak terlalu banyak ya. Masih bisa tertampung di wadah. Kalau mungkin memakai air panas supaya lebih cepat lagi, mungkin di bawah sini sudah banjir. Dan menjadi kerjaan lagi kita mengepelnya. Jadi kita tunggu lagi. Ya, jika bunga esnya sudah tipis, bisa kita congkel manual ini seperti ini pakai tangan saja. Nggak perlu pakai alat-alat aneh lain. Karena jika sudah tipis itu memakai tangan pun pasti akan terlepas juga bunga esnya. Memang tinggal bagian samping dan bagian atasnya yang harus kita tunggu, karena tadi memang agak tebal kan. Karena airnya sudah mau penuh, kita tarik dulu tampungan baknya, lalu batu esnya kita taruh ke dalam untuk kita buang ke kamar mandi. Ini tadi tampungan wadah bawahnya sudah kita buang, jadi sudah kosong lagi ya. Jadi kita tinggal menunggu kira-kira mungkin 15 menit untuk bunga es di epap atasnya ya, karena sudah terlihat tuh garis-garis epap bagian atasnya. Lihat. Kalau sudah mencair semua, sudah terasa mudah kan ditariknya, tidak perlu pakai pisau atau alat-alat lain. Epap masih terlihat mulus. Airnya pun tidak terlalu banyak, masih becek-becek sewajarnya ya. Semua hanya karena dengan bantuan kesabaran dan memakai kipas angin yang diarahkan ke epap. Hanya butuh waktu 1 jam. Kalau nggak pakai kipas mungkin waktunya bisa 2 jam atau mungkin lebih. Ya, tinggal kita bersihkan sisa-sisa airnya. Sekian video dari saya. Silakan boleh like, komen, dan kalau bisa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.